wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dan Kirby, saya dari Vokasi D4 ketiga. Saya akan menjelaskan tentang dari pekerjaan dari ketinggian. Perlu Anda ketahui 8 komponen yang digunakan untuk perlengkapan sistem perlindungan bahaya jatuh. Yang pertama, safety belt. Safety belt adalah salah satu alat pelindung jatuh yang kerap dipakai oleh pekerja yang bekerjaan di atas ketinggian. Yang kedua, full body harness. Alat ini didesain untuk melindungi semua bagian penting pengguna, yaitu pinggul, dada, paha, dan seluruh tubuh pengguna, sehingga lebih aman saat bekerja di atas ketinggian. Yang ketiga ada shock absorber. Absorber, istilah lain alat ini disebut dengan alat penahan jatuh, dengan fungsi menahan tubuh pengguna ketika jatuh dari ketinggian, mencegah kerusakan serta mengurangi kekuatan tekanan pada ancor. Yang keempat ada lanyard. Alat ini adalah tali pendek pengikat yang umumnya berfungsi untuk menahan goncangan bila pekerja terjatuh bebas. Yang kelima adalah anchor point. Setiap pekerja harus memastikan bahaya ancor yang tersambung pada lifeline dan lanyard harus kuat. Posisi anchor point harus stabil dan lokasi sudah sesuai. Yang keenam, valve arrestor atau bisa disebut rope grab. Alat ini digunakan untuk melindungi pekerja ketika sedang melakukan perpindahan tempat atau bergerak secara vertikal, biasanya berjarak cukup panjang. Yang ketujuh, lifeline adalah tali pengaman fleksibel yang terbuat dari serat kawat atau anyaman. Yang yang terakhir, retractable lifeline. Alat ini juga memiliki fungsi yang baik karena akan menarik serta mengunci tubuh pada saat terjadinya tarikan secara tiba-tiba. Itu alat-alat yang digunakan saat bekerja di atas ketinggian. Pekerja di atas ketinggian bisa disebut dalam bahasa Inggrisnya working at height, yaitu pekerjaan yang dilakukan pada ketinggian 1,8 meter atau lebih. Pekerjaan di atas ketinggian memiliki risiko yang sangat tinggi. Risiko yang bisa terjadi kegagalan sistem kontrol dalam pekerjaan ini dapat berakibat sangat fatal pada dalam bekerja. Begitu banyak contoh kasus kecelakaan yang disebabkan jatuh dari ketinggian yang menyebabkan kematian pada pekerja, terlebih pada industri manufaktur. Dilansir dari beberapa sumber, didapat bahwa waktu yang diperlukan pekerja untuk jatuh dari ketinggian 5 meter sampai ke daratan atau ke lantai membutuhkan 1 detik. Dan waktu yang diperlukan dalam pekerja di ketinggian 78 meter, ketinggian dari 78 meter, jatuh ke darat atau ke lantai membutuhkan 4 detik. Dengan kecepatan jatuh seperti itu, dipastikan tidak ada pekerja yang mampu bertindak lain atau meraih sesuatu untuk menahan agar tidak terjatuh benturan dengan lantai. Oleh karena ini, diperlukan pengendalian untuk mengurangi nilai risiko sehingga pekerjaan di atas ketinggian dapat melakukan dengan aman. Berikut berapa langkah yang perlu dilakukan dalam melakukan pekerjaan di atas ketinggian. Yang pertama, melakukan rencana. Melakukan rencana ini sangat penting dalam bekerja. Beberapa kegiatan yang perlu dilakukan dalam melakukan perencanaan bekerja di atas ketinggian, yaitu identifikasi bahaya. Identifikasi bahaya dilakukan identifikasi terhadap peluang bahaya atau risiko yang bisa muncul dalam pekerja yang akan dilakukan. Kerjakan pemeriksaan secara menyeluruh terhadap kondisi fisik area kerja, kelayakan perlengkapan, keselamatan, prosedur, pendukung, dan cari tahu mengenai insiden yang pernah terjadi.
Pengendalian pekerja. Pengendalian ini sangat terhadap resiko yang ada dengan beberapa metode, salah satunya eliminasi resiko, isolasi, dan minimalisir keparahan. Setelah perencanaan dilakukan, maka diperlukan monitoring untuk memantau keefektifan pengendalian yang dilakukan. Semua dokumen perencanaan yang dilakukan harus tetap didokumentasikan. 2. Izin di atas ketinggian. Prosedur izin bekerja di atas ketinggian diperlukan untuk pekerja di atas ketinggian yang dilakukan pada ketinggian 4 meter atau lebih. Izin bekerja ini dibuat oleh pengawas terkait untuk melakukan pekerjaan dan ditandatangani sampai ke bagian keselamatan kerja. Pesan dari yang disampaikan disesuaikan dengan prosedur masing-masing. Dalam ajukan izin bekerja di atas ketinggian juga perlu dilampirkan dokumen perencanaan yang dibuat sebelumnya, dan sebaiknya pekerjaan perlu dipastikan kesehatannya terlebih dahulu oleh para medik atau dokter perusahaan yang ditunjuk. Demikian materi safety yang bisa kami berikan, semoga dapat bermanfaat untuk kalian. Terima kasih.